Beli Made pun mengikuti istrinya ini semoton ke daerah tukar tersebut dong. Ketika tiba di sana, Beli Made ini melihat istrinya akan duduk sambil merendam kakinya di bibir tukar. Dan ketika itu Beli Made menunggu sangat lama, tapi istrinya hanya duduk di sana sambil bengong menatap ke arah dalam tukar. Tidak ada siapapun yang datang. Ketika itu Beli Made yakin banget pasti selingkuhan istrinya akan datang. Tapi kurang lebih selama 2 atau 3 jam itu Beli Made kan bersembunyi di semak-semaknya. Dia itu berharap akan menggap istrinya ini ketika ketemuan dengan selingkuhannya. Tapi tidak ada yang datang semoton. Selama berjam-jam istrinya Beli Made ini merendamkan kakinya di tukar tersebut, istrinya ini cuma bengong berjam-jam seperti itu. Nah setelah Beli Made ini kok kayak risih, itu ada apa gitu. Tiba-tiba istrinya ini bangun dan berjalan kembali. Ketika itu Beli Made pun mengikuti istrinya dan ternyata istrinya ini berjalan ke arah rumah mereka. Di sana Beli Made ini kayak berpikir semoton, kok istrinya malah cuma diam di sana berjam-jam sambil merendam kakinya di tukar tersebut. Dia tidak berbicara, tidak berekspresi ataupun tidak ada orang yang datang. Selama berhari-hari Beli Made mengikuti istrinya dan kejadian yang sama pun terulang kembali. Setiap jam 1:30 ataupun jam 2 siang semoton, istrinya ini akan berjalan kaki datang ke tukar tersebut dan akan duduk di sebuah batu sambil merendamkan kakinya dan bengong selama berjam-jam. Setelah mungkin istrinya ini kayak udah capek di sana bengong, dia akan pulang dan bersikap seperti biasa di rumah. Nah ketika itu Beli Made kan berpikir apa jangan-jangan istrinya ini stres mungkin atau mungkin tekanan batin. Apa jangan-jangan dia tuh punya masalah yang dia takut membicarakan kepada Beli Made sehingga istrinya ini kayak stres atau mungkin mentalnya ini terguncang. Nah ketika itu Beli Made pun cerita kepada ibu dan juga ayah mertuanya, kok anak kalian gini bu, kok istri saya gini. Nah ibu dan ayahnya si istrinya Beli Made ini atau mertuanya Beli Made menyarankan, coba deh ajak istrimu ini berobat ke sini. Waktu itu Beli Made diberitahu oleh ibu dan juga ayah mertuanya, mereka tidak mau ikut mengantar, nanti takut istrinya ini tersinggung. Jangan-jangan istrinya ini berpikir kalau mereka menganggap istrinya ini gila, makanya istrinya tidak mau berobat. Itulah yang ditakuti oleh orang tua dari istrinya Beli Made. Makanya saat itu semeton Beli Made berbohong kepada istrinya ingin diajak jalan-jalan. Dan ternyata mereka tuh pergi ke tempat orang pintar. Di tempat orang pintar ini si istri marah-marah. Dia tuh bertanya, kenapa kamu membawa saya ke sini? Kamu bilang kita mau jalan-jalan. Beli Made pun menjelaskan apa yang sering dilakukan oleh istrinya. Tapi istrinya bilang, kapan saya seperti itu? Saya tidak pernah tuh jalan-jalan ke sebuah tukar atau bengong di sana. Di rumah tidur, mengerjakan pekerjaan rumah, kamu yang mengada-ngada. Pokoknya istrinya ini tidak pernah mengaku ketika dijelaskan oleh Beli Made. Nah, di tempat orang pintar ini sebetulnya dupa pun mulai dihidupkan. Baru saja si orang pintar menghidupkan dupa, si istrinya Beli Made ini bilang badannya itu panas banget, rambutnya itu juga panas banget, dan dia pun berlari keluar ke pekarangan rumah dari si orang pintar ini. Beberapa pengayah di tempat orang pintar ini pun mengejar istrinya Beli Made semoton. Akhirnya 3 pengayah dari tempat orang pintar ini termasuk Beli Made ya menggendong istrinya Beli Made karena dia tuh berontak tidak mau masuk ke tempat orang pintar ini. Ketika itu dengan terpaksa semoton, 4 orang ini termasuk Beli Made memegang badan istrinya agar mau diam. Istrinya memberontak, panas, saya tidak mau di sini, bawa saya pulang. Yang padahal itu tuh si orang pintar belum melakukan apa-apa. Si orang pintar ini baru cuma menghidupkan dupa dan kayak mengaturkan sesajen gitu loh. Nah waktu itu Beli Made entah kenapa kok duk. Dia tuh merasa kok bener-bener ketakutan ya. Dia tuh merasa seperti ada aura yang sangat berbeda yang sedang melekat di badan istrinya. Dan ketika Beli Made ini memegang pundak kanan istrinya, dia kok merasa tangannya ini kayak panas sekali. Dia merasa kok badan istrinya ini seperti ada api yang menjalar di badan istrinya. Dan kok dia tuh merasa merinding semoton. Entah kenapa dia tuh merasa ketakutan ketika memegang tangan istrinya sendiri. Waktu itu semotonnya si orang pintar pun mulai memercikkan tirte atau air suci di badan istrinya. Istrinya meronta-ronta, panas, tolong saya. Waktu itu Beli Made tidak mengerti. Dia bertanya kepada istrinya, kenapa mak? Nah tiba-tiba ketika Beli Made ini bertanya kepada istrinya dengan penuh cinta gitu loh, mak kenapa? Si istri langsung, siapa yang kamu panggil mama? Dia adalah istriku, bukan istrimu. Boom. Kok kene? Kok tiba-tiba istrinya yang wajahnya tuh cantik banget semeton, ekspresi wajahnya tuh seperti orang marah dan langsung bilang,
siapa istrimu, siapa istrimu. Nah waktu itu Blimade berpikir, loh kok bisa istrinya bertanya siapa istrimu, siapa istrimu. Nah waktu itu si orang pintar pun mengeluarkan kayak keris yang sangat kecil, dan keris ini tuh ditempelkan di jidat istrinya. Ketika keris ini ditempelkan, istrinya panas, ya saya pergi. Tapi ketika ditanya oleh Blimade, si istri ini langsung, diam kamu itu suami brengsek, dia adalah istri saya, kamu yang sudah mengambil dia dari saya. Nah waktu itu Blimade masih bingung, ini tuh kenapa gitu loh. Si orang pintar pun sambil menempelkan keris yang sangat kecil di di kepala istrinya Blimade, dia bertanya, ini siapa? Pertama-tama istrinya tidak mau mengaku, semoton. Akhirnya setan yang ada di badan istrinya ini berbicara dengan bahasa yang sangat berat. Gimana aja dengan suara seorang lelaki dia berbicara, saya adalah si A, saya adalah penunggu dari tukad dari tukad C, dan saya adalah suami sah dari si A, yaitu si istri dari Blimade. Loh, kok kene? Blimade tuh kayak kaget dong. Weh, dia ini istri saya, kenapa kamu mengaku dia istri kamu gitu? Weh, istrinya langsung memberontak seakan-akan ingin menerkam Blimade yang bilang kalau ini adalah istrinya dia. Waktu itu juga setan yang ada di badan istrinya Blimade ini bilang, semeton, saya sudah mengincar dia dari dalam perut ibunya karena dia ini melik. Dan setelah kamu pindah ke rumah barumu, kebetulan rumah kalian itu dekat dengan rumah saya di tukad C. Jadi saya bisa punya kesempatan untuk terus menghasut dia, memberikan dia bisikan kalau kamu adalah suami yang brengsek, dan dia sudah mau ikut dengan saya ke rumah saya. Setiap hari, setiap ada waktu, saya akan membisikkan kepada dia untuk berjalan ke tukad, dan rohnya akan saya bawa masuk ke dunia saya. Sebentar lagi dia akan menjadi orang gila dan akan berpulang. Setelah dia berpulang, saya akan membawa rohnya masuk ke dunia saya dan kami akan bisa bersatu. Boom! Kok kene? Di sana Blimade benar-benar kaget dan syok. Oh ternyata selama ini istrinya ini menghilang selama beberapa jam, dan setelah diselidiki kan istrinya ini akan datang ke sebuah tukad. Tukad ini tuh namanya tukad C. Ya saya singkat agar ini tidak terlalu vulgar teman-teman. Dan ternyata di tukad C ini memang istrinya ini dibisikkan oleh si setan tersebut agar setiap hari datang ke sana teman-teman. Dan yang selama ini Blimade kan berpikir kalau istrinya ini punya selingkuhan semoton. Woi, akhirnya di sana terbongkar semoton. Dari di dalam perut ya istrinya ini karena melik memang sudah diadoptkan atau diinginkan oleh si setan tersebut, penunggu dari tukad C. Aduh semoton, di sana Blimade menangis dan kayak menyesal semoton. Kenapa bisa-bisanya dia itu kayak salah paham kepada istrinya, yang padahal istrinya itu tidak pernah selingkuh semoton. Setelah itu semoton, istrinya ini kan diobati oleh si orang pintar ini. By the way, orang pintar ini cewek semoton ya. Selama berbulan-bulan istrinya diobati di sana dan sudah ada perubahan. Nah suatu hari si orang pintar ini kan sedang datang bulan, sehingga dia itu tidak bisalah membantu Blimade untuk mengobati istrinya. Tumben di minggu itu kecolongan, Blimade dengan istrinya tidak bisa datang berobat. Nah si orang pintar ini bilang dia itu 3 hari baru bersih setelah datang bulan, silakan datang 4 hari lagi. Tapi setelah 3 hari ini tolong Blimade benar-benar menjaga istrinya di rumah. Jangan berikan izin istrinya ini untuk keluar rumah, bahkan keluar pekarangan sekalipun, karena itu benar-benar beresiko. Blimade pun mengiyakan semoton. Nah ketika itu semoton, Blimade selama 3 hari ini tidak bekerja dan benar-benar kayak menjaga istrinya di rumah. Anak pertamanya kan sudah sekolah. Anak pertama ini sampai disewakan ojek bulanan agar Blimade ini bisa tenang mengurusi istrinya di rumah. Dan anak kedua dan ketiga ini diempu oleh ibu mertua dan juga ibu kandungnya Blimade selama istrinya ini sakit. Yang ikut dengan mereka hanya anak pertama saja, karena anak pertama ini kan sudah lebih mengerti. Di siang itu semoton, tumben sekali ya, setelah berbulan-bulan istrinya ini sudah mulai menunjukkan perubahan yang positif. Ke waktu itu istrinya ini mulai marah-marah dan juga ngamuk. Ketika itu kan siang sekitar jam 12. Waktu itu entah kenapa semoton, Blimade ini ingin sekali melakukan penanaman jagung dengan istrinya. Karena sudah berbulan-bulan mereka memang tidak pernah melakukan itu. Waktu itu Blimade pun meminta istrinya untuk masuk ke kamar dan kayak memberikan sinyal. Tapi istrinya malah marah-marah dan malah memberikan kata-kata binatang yang sangat kasar kepada Blimade. Blimade tetap sabar karena dia sadar kalau istrinya ini kan sedang sakit. Tapi kok anehnya, istrinya ini malah bilang kalau Blimade ini gini gitu. Blimade ini dibilang selingkuh dengan seorang wanita. Blimade bertanya, kamu dengar ini dari mana? Nah si istri ini bilang ada seseorang yang membisikkan itu semua di kupingnya si istri, dan dia pasti benar gitu loh. Kalau
orang yang membisikkan ini memang benar gitu. Nah, Blimade menjelaskan tidak, itu tidak benar. Dan entah kenapa teman-teman, tumben Blimade pun terpancing emosi. Karena memang hasratnya yang sudah berbulan-bulan ini seperti kan sudah tidak tersalurkannya. Ditambah istrinya kok mencaci maki dia, juga menuduh dia selingkuh. Blimade pun marah dan meninggalkan istrinya ke warung yang ada di depan gang rumah mereka. Ketika itu Blimade lupalah mengunci pintu gerbang di depan, teman-teman. Selama kurang lebih 4 jam Blimade duduk di warung tersebut sambil main HP, sambil makan, sambil ngopi, sambil ngerumpi dengan penduduk sekitar. Dan tiba-tiba kok biar gitu loh. Blimade kok merasakan kayak ada firasat yang tidak baik, teman-teman. Blimade pun langsung pulang ke rumah dan melihat pintu gerbang sudah terbuka. Dia melihat anak pertama sudah di rumah sedang tertidur di kamarnya dia. Dia bertanya, "Dede, ibu mana?" Nah, si anak pertama bilang, "Oh, barusan ibu bilang dia tuh mau pergi ke tempat temannya, katanya Pak." Wih, langsung teman-teman, waktu itu si Blimade melihat HP, sepeda motor, sandal, bahkan jaket istrinya masih ada di rumah. Terus kalaupun dia pergi tidak membawa HP, tidak membawa dompet, kemana? Blimade langsung ingat, apa jangan-jangan istrinya pergi ke Tukat itu lagi? Wih, Blimade langsung berlari mencari istrinya sambil menangis, sambil meneriakkan nama istrinya ya. Warga sekitar tuh kayak bingung udah melihat Blimade, dan warga sekitar tuh sudah tahu kalau istrinya Blimade ini sedang berobat di tempat orang Bali atau orang pintar gitu loh. Warga sekitar yang melihat Blimade berteriak sambil memanggil nama istrinya ikut kayak berlari di belakangnya Blimade. Ketika Blimade tiba di Tukat tersebut, Tukat C ini, sementara warga sekitar bertanya, kenapa? Blimade pun menjelaskan gini. Warga yang ikut ke sana tuh membantu Blimade mencari istrinya, tapi istrinya tidak ditemukan dimanapun, semeton. Nah, waktu itu semetonnya Blimade ini melihat kan batu tempat biasanya istrinya ini duduk, itu tuh batu yang lumayan, kalau dibilang besar tidak, dibilang kecil juga tidak. Di samping batu tersebut terlihat ada jejak kaki manusia yang sepertinya baru saja kayak berdiri di sana. Blimade sudah sangat takut, sementara dia pun menelpon orang pintar yang biasa menghandle istrinya ini. Si orang pintar ini meminta waktu 2 menit saja dan tolong hubungi dia 2 menit kemudian. Setelah 2 menit, si orang pintar ini nelpon dan bilang, coba aturkan banteng gini dan kamu akan menemukan di mana istrimu. Langsung semeton Blimade menelpon orang tuanya, "Bu, gini. Sekitar 30 menit kemudian orang tua istrinya dan juga orang tuanya Blimade datang ke lokasi tersebut, membawa banten dan juga orang pintar lainnya. Setelah diaturkan banteng gini. Tiba-tiba ada salah satu penduduk yang melihat pakaian istrinya Blimade ini mengambang di tengah-tengah Tukat, dan badan istrinya juga sudah ditemukan di bibir Tukat. Yang logikanya kan, kok bisa mayatnya ini ditemukan di bibir Tukat dan bajunya malah mengambang di tengah-tengah Tukat? Itu tuh kayak, kok kene? Wih, semeton, ketika Blimade melihat mayat istrinya sudah mengambang, badannya itu sudah biru-biru, semeton, Blimade langsung terduduk dan sampai pingsan, semeton. Dia tuh tidak tahu berapa lama keadaan dia pingsan. Nah, waktu dia pingsan ini, entah dia bermimpi atau berhalusinasi ya. Blimade cerita begini. Dalam mimpi itu, dia tuh berjalan di sebuah lautan yang sangat indah. Di depan dia melihat istrinya sedang memakai baju putih, tertawa sangat bahagia dengan seorang lelaki. Nah, si lelaki ini kayak bilang kepada istrinya Blimade, akhirnya kita bisa bersatu. Nah, ketika itu, si lelaki yang sedang berbicara akhirnya kita bisa bersatu ini dengan istrinya Blimade itu kayak melihat ke belakang, ke arahnya Blimade itu kayak gini sebentar, kayak mengejek gitu loh. Nah, Blimade pun kayak, loh itu kok istrinya? Blimade membantu nama istrinya, mama ini. Tapi dalam mimpi istrinya Blimade ini seolah-olah tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat Blimade, semeton. Istrinya Blimade dengan si lelaki ini berjalan masuk ke dalam lautan dan menghilang. Di tepi pantai, Blimade menangis, meraung-raung memanggil nama istrinya yang sudah hilang di telan lautan bersama entah siapa. Ada lelaki ini, ketika dia tersadar, semeton, ternyata istrinya ini sudah benar-benar berpulang. Sehingga cerita besoknya istrinya pun langsung dikuburkan, semeton. Waktu itu Blimade benar-benar menyesal sebenarnya apa yang terjadi gitu loh. Kenapa kok bisa istrinya berpulang dalam keadaan seperti itu? Nah, beberapa bulan kemudian istrinya pun diabenkan. Dan kayak Blimade ini kan lunas bawas dan bertanya kepada orang pintar dan memanggil roh istrinya seperti kepercayaan kita. Waktu itu Blimade bertanya apa yang terjadi, tapi istrinya malah bilang, kamu tidak perlu tahu, ini sudah jalan takdir saya. Dan istrinya malah tidak menjelaskan apapun. Kejadian ini sudah terjadi 15 atau 17 tahun yang lalu menurut Blimade. Sampai detik ini Blimade masih tidak tahu apa sebenarnya alasan dibalik
kematian istrinya. Dan kenapa kok istrinya malah tidak mau menjelaskan apapun ketika beberapa hari sebelum istrinya ini diaben gitu loh. Padahal itu kan kesempatannya untuk menjelaskan apapun. Tapi kok istrinya malah diam semua toh. Sampai saat ini semuanya Blimade masih duda dengan 3 orang anak. Blimade benar-benar berusaha untuk membesarkan dan juga menjaga ketiga anaknya ini sebaik mungkin. Menurut Blimade semua toh, dia sangat mencintai istrinya ini. Istrinya ini adalah cinta pertamanya yang dia cintai dari SD sampai dia dewasa, bahkan sampai saat ini. Dan dia sering sekali bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan mengambil istrinya lebih dulu? Kenapa bukan dia yang diambil? Setiap malam Blimade selalu menangis mengingat semua kenangan indah bersama istrinya. Dan dia tuh masih belum ikhlas, teman-teman. Kenapa Tuhan begitu kejam dengan dia? Kenapa Tuhan mengambil wanita yang sangat dia cintai dari kecil, bahkan sampai sekarang, teman-teman? Blimade menulis di akhir seperti ini. Sampai kapanpun Blimade tidak akan mau menikah karena dia masih sangat mencintai istrinya. Dan Blimade juga berharap, kalaupun teman ada yang punya kisah yang sama seperti Blimade, apa yang kalian lakukan agar kalian tuh benar-benar bisa move on dari pasangan yang pergi meninggalkan kalian? Karena menurut Blimade, di dunia ini tidak ada wanita yang sebaik dan juga tidak ada wanita yang bisa dia cintai seperti almarhum istrinya. Nah, inilah cerita dari Blimade yang kehilangan istrinya yang ditemukan sudah mengambang di Tokache. Dan Blimade juga tidak tahu kenapa bisa seperti ini, semeton. Nah, untuk kalian yang mungkin menonton dari awal sampai akhir, sukses banget. Jangan lupa semetonnya tinggalkan komentarnya, karena Blimade bilang dia pasti akan menonton dan membaca semua komentar dari kalian. Untuk kalian yang mungkin sudah bergabung, jangan lupa like dan juga subscribe-nya. Dan juga untuk Blimade, sukses banget. Semoga kedepannya Blimade bisa lebih ikhlas dan sukses karena sudah mau membagikan kisahnya ini. Untuk semetonku, sampai ketemu di cerita selanjutnya. Dadah!